Sebelumnya, setelah Hong Chen dipukuli oleh Xiaoyan, dia mengeluarkan gerakan membunuhnya, binatang guntur palu. Namun teknik itu dengan mudah dihancurkan oleh Xiaoyan dengan 3 kombinasi. Teknik gerakan 3000 petir, auman singa harimau emas, dan segel pembalik lautan. Han Yue dan Han Su dan keluarga Han sangat senang atas kemenangan ini, dan keluarga Hong sebaliknya. Di atas arena, Xiaoyan melirik Hong Chen untuk membiarkannya hidup sebelum dia berbalik pergi. Ekspresi Hong Chen dipenuhi keganasan. Dari arah belakang, dia melancarkan serangan petir secara diam-diam ke arah jantung Xiaoyan. Petir seperti panah secara akurat menembus punggung Xiaoyan di depan banyak tatapan kaget semua orang. Namun itu hanyalah bayangan. Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen, membuatnya ketakutan dan memohon ampun. Xiaoyan tidak bisa membiarkan tindakan keji ini. Dia menghantam punggung Hong Chen dengan teknik gerakan 3000 petir. Kilatan petir segera menyambar tubuhnya, dan seteguk darah sekali lagi dimuntahkan. Tubuhnya juga jatuh pingsan. Setelah itu, Chen Yun mengungkapkan dirinya. Dia adalah salah satu dari 4 tetua paviliun angin petir, ranah Dozong bintang 4 puncak. Chen Yun memeriksa kondisi tubuhnya dan menemukan bahwa meridian tubuh Hong Chen telah dihancurkan. Meski disembuhkan, dia akan cacat. Faktanya, Pak Tua ini hanya bertujuan untuk mendapatkan kembali keterampilan bertarung paviliun angin petir dari gerakan 3000 petir. Sebelum pertarungan dimulai, Chen Yun mengancam Han Qi, kepala keluarga Han, berharap dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Dikarenakan Chen Yun adalah kenalan dari leluhur keluarga Han, dia bisa mengesampingkan Hong Chen yang terluka. Dengan kekuatan Han Qi yang hanya setengah langkah menuju Dozong, dia tentu saja tidak berani melawan Chen Yun. Untuk melindungi keluarga Han dari pemusnahan, Han Qi dengan berat hati hanya bisa menyaksikan Xiaoyan mengalami krisis ini. Tapi dia masih mencoba untuk menjadi penengah atas situasi ini. Meski demikian, Xiaoyan memahami situasi kepala keluarga Han. Jadi Xiaoyan tidak mempermasalahkannya dan berkata, "Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Hari ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Sebelum itu, kau harus dengan jujur memberitahuku di mana kau telah mempelajari gerakan 3000 petir. Paviliun angin petir tidak memiliki murid sepertimu," ucap Chen Yun. Harus dikatakan bahwa paviliun angin petir dapat mendominasi dataran tengah karena tubuh ilusi 3000 petir. Namun kesulitan untuk mempraktikannya sangat tinggi. Salah satu syaratnya adalah seseorang harus menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi. Selama orang itu menguasainya, dia dapat menciptakan tubuh ilusi 3000 petir sebagai bentuk evolusi dari gerakan 3000 petir, yang kekuatannya dapat menyamai tubuh aslinya, guys. Oleh karena itu, kelincahan Dao skill ini dijaga dengan sangat ketat oleh paviliun angin petir. Seorang murid inti dapat mempelajarinya, dan yang non-inti tidak memiliki kualifikasi. Jadi bagaimana orang luar bisa mempraktikannya? Xiaoyan menjawab jika dia memperoleh gerakan 3000 petir secara kebetulan. "Didapatkan secara kebetulan?" Chen Yun tertawa dingin. 10 tahun yang lalu, aula koleksi buku paviliun angin petirku dibobol oleh seseorang yang akhirnya mencuri cukup banyak metode Qi dan keterampilan Dao. Di antaranya adalah gerakan 3000 petir. Aku pikir kau harus memiliki hubungan dengan pencuri itu, bukan? Jika kau ingin mengada-ngada, tidak perlu khawatir dengan dalih melakukannya. Katakan saja bahwa semua orang paviliun angin petir seperti ini. Xiaoyan tersenyum sinis. Ekspresi Chen Yun dingin. Kau punya 2 pilihan. Pertama, ikut denganku ke paviliun angin petir dan biarkan tetua paviliun memutuskan hukumanmu. Kedua, aku yang akan membunuhmu di tempat.
Tidak peduli apapun, gerakan 3000 petir tidak boleh jatuh di tangan orang luar. Sioyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik dengan paviliun angin petir. Oleh karena itu, aku tidak akan pergi. Mendengarnya, ekspresi Chen Yun memancarkan niat membunuh. Kalau begitu, kau memilih pilihan kedua. Adapun untuk menangkapku, sejujurnya kau masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu yang belum mencapai dozong bintang 5. Keterkejutan langsung melintas di wajah semua orang ketika Sioyan melontarkan kata-kata arogan ini. Saat ini, Hansu menjadi sangat khawatir. Tidak perlu khawatir, Sioyan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara seperti itu, dia mungkin memiliki kepercayaan diri, ucap Hansue untuk menenangkan hati Hansu. Ini memang kasus kaum muda menggantikan yang tua. Anak muda sekarang semakin sombong. Baiklah, hari ini biarkan Pak Tua ini melihatnya sendiri. Kenapa aku tidak memenuhi syarat? Ucap Chen Yun sembari tertawa. Semua orang bisa mendengar amarah dalam tawanya. Jelas perkataan Sioyan membuatnya marah. Meskipun Chen Yun adalah seorang elit dozong, Sioyan tidak takut padanya. Dengan banyaknya kartu truf, tidak perlu melarikan diri darinya. Kalau perlu, bunuh. Senyum di wajah Chen Yun menjadi suram saat Sioyan menatapnya dengan dingin. Tangannya mengeluarkan listrik. Aku sungguh tidak percaya bahwa kau bisa lepas dari tanganku hari ini. Niat membunuh muncul di mata Chen Yun dan tubuhnya melesat ke depan. Pada saat yang sama, Hansu yang dipenuhi kekhawatiran langsung bergegas menghalangi serangan Chen Yun dan muncul di depan Sioyan. Kau mencari kematian. Chen Yun melihat Hansu yang menghalangi jalan di depannya, mengeluarkan kekuatannya untuk membunuhnya. Tepat ketika Hansu hanya menunggu untuk mati, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari belakang. Tubuhnya dengan cepat ditarik oleh Sioyan dan meraih pinggangnya yang halus. Di saat itu juga, Chen Yun bagaikan kilat langsung melesat ke arah Sioyan untuk melancarkan serangan. Melihat itu, dia melemparkan Hansu dengan lembut ke arah kelompok Hanci. Dengan gerakan 3000 petir, Sioyan dapat menghindarinya dan terjadilah adegan main kejar-kejaran. Dalam deskripsi novelnya, momentum ini lebih singkat, bahkan tidak ada adegan seperti itu. Animasi Donghuanya menambahkan adegannya. Pada saat ini, Chen Yun tidak menahan apapun. Dia mengunci Sioyan dengan gerakan 3000 petir. Dengan kekuatannya sebagai dozong puncak bintang 4, Sioyan secara alami lebih rendah darinya dalam menggunakan gerakan 3000 petir. Tapi Sioyan juga memiliki sayap tulang pionik iblis surgawi sebagai berkah dan digabungkan dengan gerakan 3000 petir untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Jadi Chen Yun tidak dapat mengimbangi kecepatan Sioyan. Setelah sekian lama main kejar-kejaran, Chen Yun tidak mendapatkan banyak manfaat. Jadi untuk mencegah Sioyan berlarian lagi, dia menggunakan formasi untuk membentuk sangkar guntur dan kilat, yang dimana banyaknya petir dipadatkan di 4 arah dan menjadi 4 dinding guntur. Hasilnya Sioyan tidak bisa melarikan diri dan benar-benar terjebak dalam formasi itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Yun melesatkan cakar hantu petirnya untuk mengunci Sioyan. Kemudian terjadilah adegan pembuka. Melihat dirinya akan dibunuh di bawah tatapan tercengang keluarga Han, Sioyan tersenyum. Tiba-tiba, bayangan hitam yang menakutkan muncul. Tinju dan cakar hantu petir Chen Yun bertabrakan keras. Segera ledakan besar dan gelombang udara yang menakutkan menyebar. Retakan ruang juga mengikuti. Chen Yun langsung terpukul mundur dan dia segera menstabilkan tubuhnya. Siapa kau? Ini adalah masalah paviliun angin petirku. Tolong jangan ikut campur tangan. Tapi dia tidak menyangka ketika boneka setan langit terungkap. Ini sebenarnya boneka. Bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Dari arah belakang, di Mozi, Sioyan perlahan muncul.
Aku telah mengatakan bahwa kau tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku. Tidak disangka bahwa kau memiliki boneka kelas dozong. Aku sungguh meremehkanmu, ucap Chen Yun. Bunuh dia. Xiaoyan tanpa ekspresi memberi perintah. Dimozi langsung melesat ke arah Chen Yun. Hati Chen Yun tenggelam saat Dimozi menyerang, tapi langsung dihindari. Setelah tabrakan singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya juga menakutkan, dan dia juga tidak merasakan rasa sakit. Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Kau cepat bunuh bocah itu. Begitu dia mati, boneka ini akan berhenti. Setelah dia dihabisi, aku akan memberikan boneka kelas dozong ini kepada klan Hongmu. Chen Yun berteriak. Mendengarnya, Hong Li sangat gembira dan tatapannya ganas tertuju pada Xiaoyan. Bocah, pertama-tama aku akan memotong keempat anggota tubuhmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian. Hong Li, apakah kau tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu? Hang Qi segera berteriak marah. Generasi muda, kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi kita. Han Qi, jika klan Hanmu ikut campur, kau dapat melangkah maju selama kau tidak takut pavilion petir angin membuatmu membayarnya setelah itu, ucap Hong Li sembari tertawa. Wajah Han Qi menjadi suram setelah mendengar ancaman Hong Li. Hong Li tertawa lagi saat melihat Han Qi tidak berani melakukan gerakan. Hong Li menghunuskan pedangnya dan energi Dao Qi juga melonjak. Xiaoyan dapat menebak bahwa kekuatan Hong Li setengah langkah menuju dozong. Metode Qi yang dipraktekkan Hong Li adalah afinitas angin yang berspesialisasi pada kecepatan dan kelincahan. Selain itu, kekuatan ofensifnya juga cukup kuat. Pada saat ini, Chen Yun yang terdesak berteriak, "Hong Li, cepat habisi bocah itu!" Xiaoyan tersenyum dingin. Dia bisa melihat Chen Yun telah ditekan oleh Dimozi sampai dia dirugikan. Setiap kali Dimozi mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa menghindar dan bertahan dengan cara menyedihkan. Dengan kekuatan Dimozi, Chen Yun sama sekali bukan tandingannya dalam tabrakan langsung dan tidak memiliki peluang untuk membalas. Melihat situasi Chen Yun, Hong Li menjadi tertekan dan harus segera menghabisi Xiaoyan. Dia tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan melancarkan serangan pedangnya. Tak disangka yang diserang hanyalah bayangan. Sosok Xiaoyan muncul 10 meter di belakang Hong Li. Dia mulai menciptakan teratai api kemarahan Buddha dari dua api surgawi, menyebabkan suhu panas tiba-tiba melonjak. Hati Hong Li terkejut saat dia merasakan perubahan ini dan bergerak seperti kilat untuk menghentikan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan segera menggunakan gerakan 3000 petir hingga batas maksimum, membuat Hong Li kesulitan untuk mengejarnya. Dan akhirnya teratai kemarahan Buddha tercipta. Setelah pembentukan ini, energi panas yang menakutkan perlahan menyebar. Sungguh menakutkan Dao Qi skill. Jika aku terkena itu, kemungkinan besar aku akan berakhir dengan luka serius atau bahkan terbunuh, ucap Han Qi. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan saat itu. Dari penampilannya hari ini, bahkan aku akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya. Sungguh memalukan, kata Han Tian. Xiaoyan seharusnya punya latar belakang luar biasa. Jika tidak, hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesulitan mencapai tahap seperti itu, terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya, ucap Han Qi. Melihat situasi ini, Hong Li melakukan tindakan bodoh. Dia memerintahkan para elit Dohuang klan Hong untuk mengepung Xiaoyan di tengah, berpikir telah memojokkannya. Namun itu adalah kesalahan fatal. Karena begitu Hong Li mendekat, Xiaoyan melepaskan teratai api kemarahan Buddha. Sementara dia bagaikan kilat menghilang. Tepat di saat itu, ledakan keras gelombang api yang sangat besar terjadi dan menelan para anggota klan Hong beserta Hong Li.
Setelah ledakan besar ini, arena Batu Langit menjadi hancur berantakan dan juga banyak tatapan tercengang mengikuti. Sementara Xiaoyan tetap sehat berdiri di atas cakrawala. Dia mengeluarkan penguasa Xuan dan mulai memukuli para anggota klan Hong yang terluka satu persatu setelah menerima teratai api. Sampai akhirnya, Xiaoyan berjalan menuju Hong Li yang terluka cukup serius dan berusaha untuk berdiri. Namun ketika Xiaoyan akan segera mengirimnya Lao Jin ke akhirat, tatapan Xiaoyan beralih pada pertarungan di Mozi dan Chen Yun. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah dimuntahkan dari mulutnya. Jelas situasi Chen Yun jatuh dalam situasi terpojokkan dan menderita kerugian. Chen Yun berteriak dengan marah, "Hong Li, kenapa kau tidak panggil Hong Tianxiao? Apakah klan Hongmu berniat untuk dihancurkan olehnya hari ini?" Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan dihancurkan. Namun tiba-tiba Xiaoyan muncul di depan Hong Li. Penguasa Xuan langsung menghantam keras tubuh Hong Li. Seteguk darah dimuntahkan dan tubuhnya terhempas keras ke batu. "Xiaoyan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba." Kekuatan Pak Tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas diam-diam dikirim ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat pada klan Han. Dia mengeluarkan sayap tulangnya dengan cepat melesat ke langit. Namun saat dia hendak membawa Dimozi melarikan diri, aura agung yang dipenuhi amarah dan niat membunuh tiba-tiba ditermisikan dari sudut kota Tianbei. Segera raungan murka bergema. "Karena kau berani membunuh anggota klan Hongku, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini, terlepas dari siapa dirimu."